Seni bagaimana kita menikmati proses. Jangan membuka usaha kalau kamu sendiri tidak yakin, itu bahaya. Masalah pemberdayaan perempuan ini sebenarnya bukan hanya masalah bagaimana kita memberdayakan perempuan, tapi sebenarnya itu juga adalah masalah laki-laki. Bagaimana laki-laki juga menolong perempuan untuk bisa maksimal gitu. Sekarang kan juga kakak juga kan ibu rumah tangga, terus seorang ibu, seorang istri, terus sekarang sebagai presiden juga. Gimana sih kak ngatur waktunya nih untuk setiap bagian itu kak? Normal aja ya, seperti yang lain. Ya kan, gini maksudnya hanya masalah aku pikir sih time management ya sekali belum maksimal dalam artian pasti mungkin ada sesuatu yang tidak maksimal, artinya ada juga hal yang harus dikorbankan mau tidak mau. Misalnya ketika aku harus mencapai target tertentu, waktuku aku harus bagi, tapi kualitas tidak berkurang gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya aku timingnya misalnya bawa anak jalan gitu, ya udah maksimal gitu, ya udah jalan dulu nih sekarang. Nah, tapi kalau misalnya waktunya bekerja, ya udah kerjain dulu gitu. Aku pikir sih masih di tahap normal ya, karena kan kalau kita bekerja di kantoran juga, karena sebelumnya kan aku kerja di kantoran juga, ya sama, kalau kerja kantoran kan kita pagi otomatis ngantor, pulang jam 5 gitu. Ya udah sama, saya juga bagi waktunya ya sama seperti itu. Pagi saya masih punya waktu sama anak-anak sarapan, baru ngantar ke sekolah, terus setelah itu nanti dia pulang sekolah sama yang jaga, aku lanjutin kerja gitu. Terus nanti setelah nah memang kalau aku karena aku ngatur sendiri jam kerjaku, kadang sampai jam 7, jam 8 baru nyampe rumah. Tapi kan setelah itu aku udah bareng lagi, artinya kan nggak sampai yang nggak ketemu gitu, enggak lah, masih aku pikir sih masih tahap normal. Berarti bisa banget lah kita bikin something ya kak sambil berumah tangga gitu, jadi nggak, kita pintar-pintar ngatur waktu. Nah kak, kalau dari enggak, tadi kakak mau ini bicara. Bisa banget lah, aku pikir sih bisa banget, karena itu hanya excuse aja sih menurutku ibu rumah tangga. Nah, ya itu tadi sih. Yang penting orang yang bersama-sama dengan kita itu support. Jangan sampai misalnya suami tuntutnya harus begini, harus begitu. Nah, saling support. Ketika aku nggak bisa jemput, dia yang jemput. Ketika aku nggak bisa ngantar, dia yang ngantar. Nah, ya gitu. Oke. Kak, could you tell me kak, kayak support dari husband kakak tuh yang lebih ini lagi kak, contohnya lagi kan pastilah up down-nya kakak bikin yayasan ini, social enterprise ini kan nggak suka terus kan, pasti ada dukanya juga gitu. Nah, support from your husband kak gimana? Dia itu support banget, karena sejak dari awal juga pemberdayaan perempuan itu sudah ada di mana ya, di dalam darah aku Cia. Banget sebelumnya, artinya kan bukan sesuatu yang baru dia tahu gitu. Jauh sebelum menikah juga dia tahu aku itu seperti apa, dan dari awal kesetaraan gender itu udah dibicarakan. Misalnya, ya maksudnya kesetaraan gender bukan berarti gimana ya, bukan berarti mereduce fungsi dia sebagai laki-laki, enggak. Ya, karena terus terang masalah pemberdayaan perempuan ini sebenarnya bukan hanya masalah bagaimana kita memberdayakan perempuan, tapi sebenarnya itu juga adalah masalah laki-laki. Bagaimana laki-laki juga menolong perempuan untuk bisa
maksimal gitu. Jadi jangan udah kamu di rumah aja gitu. Nah, dari awal juga aku udah ngomongin kalau misalnya soal nyiapin makan, nyiapin pakaian, ngurus anak, segala macam. Kalau masih pandangannya bahwa itu adalah tugas perempuan, goodbye. Itu alarm. Ya, jadi di awal udah kita udah sama-sama sepakat. Ya, jadi enggak dia nggak terkejut juga misalnya dengan kok misalnya ngurus anak atau apa ya yang paling cocok ya. Misal ya nyiapin makan deh misalnya sarapan. Ya kita budaya timur kita ini kan kadang-kadang harus perempuan yang nyiapin ini itu. Nah kalau kami dari awal udah sepakat bahwa itu nggak ada gendernya, nyiapin makan itu nggak punya gender. Ayo kita kerjain sama-sama. Ya, ya diiniin aja, dibawa happy aja, ngerjain itu bukan sesuatu yang susah kok gitu kan. Kalau aku sempat ayo, kalau dia lagi sempat. Jadi bukan apa ya, nggak usah dikotak-kotakin gitu dah. Oke, berarti penting juga ya Kak nemuin partner yang maksudnya yang sevisi, sefrekuensi sama kita gitu kan sebelum menikah gitu kan, ngobrolin dulu apa yang do's and don'ts-nya gitu kan. Oke. Banget. Bahkan apa tuh istilahnya yang orang buat perjanjian sebelum menikah? Iya ada apa ya namanya? Surat apalah perjanjian pranikah gitu lah itu ya. Preliminary marriage. Itu. Ya benar Kak, benar. Aku setuju banget itu, setuju banget. Karena apa? Karena ini perjalanan bersama. Jadi ya kalau lu nggak bisa buat pasanganmu happy, kayak mana ya gitu. Bukan perjalanan satu orang, maksudnya ya ini kan jalan bareng-bareng. Kalau jalannya cuma sejam ya udah gitu. Tapi ini kan masalahnya puluhan tahun. Terus kalau dia nggak terus kok nggak satu visi, repot dong. Aduh, guys tuh kayak kalau yang mau nikah, ini penting banget. Aduh, kita harus ngobrolin dulu deh sama pasangan apa yang boleh sama enggak. Istilah harus sepakat dulu. Kak, itu berarti disupport secara mental, secara apanya disupport banget sama suami kakak gitu ya. Di saat-saat kayak misalkan Kak pernah mengalami hal ini nggak Kak, kayak titik low point ya apa namanya yang kayak udah kayak pasrah banget itu pernah nggak sih Kakak ngalamin? Pernah dong, pernah banget, banyak banget kejadian yang buat kita akhirnya nyadarin motivasinya, balik ke motivasinya lagi. Karena motivasi itu yang akan terus membuat kita bisa, apa ya, selain motivasi, visi. Nah, visi itu yang membuat kita terus berjalan. Sekalipun ya mungkin kadang harus merangkak, kadang harus berdarah-darah, kadang harus apa lagi namanya ya, merayap gitu ya. Tapi tetap progres, maksudnya tetap ada progres. Kalau proses itu, aku yakin semua orang mengalami proses. Aku yakin banget itu. Artinya ketika kita lihat orang sukses sekalipun, dia pasti melewati banyak proses. Dan ya, apalagi aku yang menggeluti sesuatu yang aku sendiri tidak expert di dalamnya, otomatis aku sangat tergantung sama orang. Tapi sih aku pikir itu seni ya. Seni bagaimana kita menikmati proses. Wow, seni menikmati proses. Oh, berarti cara Kakak bangkit ke dia dalam keadaan terpuruk itu ingat lagi motivasi kita apa, visi kita apa gitu ya. Jadi bangkit kembali. Contoh nih. Ya, Kak. Kita kan pengennya ketika kita nolongin orang, kita pengennya dia punya timbal balik sama kita. Timbal balik dalam artinya ya minimal ketika kita butuh dia bisa bantu gitu ya. Kalau nolongin orang normalnya gitu ya. Nah, tapi ketika itu
Tapi ketika itu tidak terjadi dan kita malah sama kayak istilahnya nolongin anjing kejepit, kita kita tolongin, kita balik digigit gitu. Nah, itu tadi kembali lagi ke motivasi kita. Kita sebenarnya ikhlas nggak sih gitu? Ya udah, kalau udah di titik-titik terendah, kita tinggal pakai itu aja, jurus ikhlas. Iya. Udah. Jurus ikhlas. Ya ampun Kak, Ya, jurus ikhlas tuh susah, nggak apa prakteknya tuh kan ini ya. iya, memang susah. Itu paling susah. Sama dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bilangnya gampang, tapi itu pelajaran paling sulit. Hmm, ya. Berarti 2 poin penting, ikhlas, kerendahan hati, pantang menyerah, ingat motivasi. Aduh, udah ini ya Kak, udah kayak di seminar-seminar nah Kak. Kak, kalau ini misalkan kalau ada yang mau usaha nih kayak social enterprise juga kayak Kakak tapi masih takut-takut nih Kak. Apa nih kayak nasihat dari Kakak atau kayak tipsnya gitu biar berani. Takut nih mulai Kak. Oke, eh, kalau aku pribadi, coba analisa motivasinya dulu. Kalau kita masih motivasinya hanya sebatas uang, itu kita eh, hanya hujan-hujan rintik-rintik aja itu udah membuat kita mundur. Belum badai ya. Nah, jadi analisa aja atau apa istilahnya? Selidiki hati kita itu sebenarnya kita mau berwirausaha itu tujuannya apa? Supaya ketika kita mengalami badai, kita nggak menyerah, harus ada motivasi yang lebih besar daripada hanya sekedar uang. Hmm, Nah, kalau hanya itu gampang menyerah. Nah, kenapa dia takut? Karena visinya belum kuat. Dia harus menemukan apa motif atau kalau istilah uh, orang apa ya namanya ya, mereka sebutnya faktor why. Why do you do that? Why do you choose that field? Nah, jadi kalau dia hanya karena oh ya ini gampang cari duitnya di sini misalnya. Nanti ketika kamu menghadapi masalah, kamu akan langsung menyerah. Karena apa? Karena motivasinya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, why-nya nggak kuat. Nah, hmm. kalau kayak aku pribadi kan karena memang eh, aku pengen banget melihat perempuan itu, aku pengen banget melihat perempuan itu gimana ya, tidak membandingkan dirinya lagi dengan laki-laki, misalnya dia kan laki-laki gitu. Atau tidak lagi hmm, menganggap dirinya itu lebih rendah dari laki-laki. Atau lemah gitu ya Atau Kak. aku kan perempuan misalnya, jadi pengen ya gimana ya, jangan jangan bodoh-bodoh amat lah jadi perempuan gitu. Iya, iya, iya. Ya, istilahnya kamu Karena juga bisa lah gitu ya maksudnya. eh, ya mungkin kalau aku nggak tahu Damai itu dari kota atau dari desa, tapi aku melihat ada banyak perempuan dalam tanda kutip lebih dari stupid. Contoh nih ya, udah digebukin, udah aduh, rasanya kayak kita dengernya aja, hah gitu, tapi masih bertahan gitu. Kadang-kadang stupid banget sih jadi orang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tanya, kenapa kamu masih bertahan sementara kamu udah 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 parah banget gitu dipukulin gitu. Jawabannya yaitu aku mau kemana? Mau pulang. Jadi beban jadi maksudnya malah buat malu keluarga gitu. Terus eh, apa? Nggak ada duit karena dia sangat tergantung, dependen banget sama karena dia nggak punya duit memang dia mau mau keluar rumah aja nggak punya duit jadi gimana. Miris kan, tapi itu real. Oh, itu banyak banget kasusnya, banyak banget. Misalnya nih, eh, dia udah dipukulin nih di rumah. Terus yang nanya, kenapa nggak cerai aja? Misal nih, terlepas dari agama ya, oke lah.
Kenapa nggak cerai? Jawabannya gak ada pilihan hidup kan. Mau ngapain setelah ini? Karena kalau dia masih menikah, dia masih bisa tinggal. Maksudnya minimal dia masih bisa tinggal. Selain dia nggak punya pilihan hidup gitu. Aneh ya, tapi itu real. Banyak banyak kejadian seperti itu. Berarti kakak juga nge-trigger ya bahwa perempuan-perempuan di sana tuh harus kuat, mandiri, nggak bergantung juga sama laki-laki, bisa ngelakuin hal yang lebih lah. Harus pintar. Oh iya harus pintar. Jangan nanti juga saya nikah cari orang yang Iya. kayak mapan tampan gitu kan. Oke, itu ya apa pesan dari Kakak Hertauli kalau mau bikin nanti kan small business atau usaha apapun pokoknya untuk perempuan-perempuan yang nonton nih nanti. Kak, kalau misalkan tadi kan takut nih, tapi ini udah ada yang mau berani bikin usaha, tapi self esteem-nya tuh kecil gitu. Nah, itu gimana untuk cara ngebangkitin dia punya rasa percaya diri gitu? Oke, dia udah mulai buka usaha. Hmm. Tapi dia tuh self esteem-nya tuh kurang gitu kayak aduh kayaknya produkku nggak bagus lah atau dia nggak pede untuk menjualkan produknya itu Kak atau bisnisnya itu. Itu harus diri sendiri ya, nggak bisa dibuat-buat. Jadi memang kenapa self esteem kita rendah? Ya karena kita tidak mengenali diri kita dan tidak mengenali apa yang sedang kita jual. Contohnya apa nih? Dia jualan apa coba? Dia jual apa? Misal kayak makanan gitu kayak misalnya nih contoh nih aja kayak makanan gitu. Kayaknya kue yang aku buat ini nggak enak atau kurang enak pas ngelihat punya orang lain. Oh kayaknya ini lebih enak, lebih gimana-gimana. Aku nggak pede deh jual si kue ini yang buatanku gitu. Karena ngelihat punya Oke. orang lain, kayaknya keren lebih keren daripada punyaku misalkan. Oke, gini. Kalau untuk yang kayak gitu, mending langsung melakukan percobaan ke calon customer. Contohnya gini, kamu misalnya masak kue nih, terus kamu tanya aja ke 10 orang di sekitarmu, gimana? Dan kalau bisa tanya apa yang dia sukai dari apa yang kamu buat, terus kemudian uh, dia ada masukan nggak? Nah, Hmm. jangan membuka usaha kalau kamu sendiri tidak yakin, itu bahaya. Bayangin ya, bayangin kamu jadi kamu apa namanya dokter kecantikan, tapi kamu sendiri tidak yakin dengan apa yang kamu kasih, itu customer-nya bakal emosi loh lihat kamu. Nah, jadi ya kenapa orang tidak percaya diri dengan apa yang dia jual? Itu pasti karena dia juga tidak tahu apa yang dia jual. Maksudnya uh, dia tidak yakin dengan yang dia jual. Ya kalau dia tidak yakin, ngapain dia jualan kalau dia tidak yakin gitu. Nah artinya dia sebelum dia jualan dia harus yakin dulu. Karena gini, bagaimana kamu meyakinkan orang kalau kamu sendiri tidak yakin? Ya kan? Oke, itu sama juga Kak. Kalau misalkan jasa yang dia tawarkan, kan itu kan produk nih. Kalau jasa juga sama kan berarti? Jasa harusnya lebih tinggi lagi self esteem yang kamu punya. Kenapa? Contoh gitu. Kalau produk itu udah ada dalam kemasan. Tapi kalau jasa itu kadang melekat pada diri kita. Oke, personal branding juga ya. Jadi kalau misalkan produk itu bisa kita kayak terlepas dari diri kita ya. Misalnya kita jualan mobil gitu. Antara yang jualan dengan mobil yang dijual itu bisa kayak dua hal yang berbeda gitu. Tapi kalau jasa, itu lebih tinggi lagi harusnya standarnya. Artinya meyakinkan orang untuk mendapatkan jasa dari kita itu usahanya double. Harus lebih lagi. Oh, oke. Wah, itu kalau menjadi womanpreneur, entrepreneur harus benar-benar punya mental yang kuat banget ya, Kak ya.
Iya, iya, benar. Jadi jangan kira, misalnya nih, kayak Hmm. ada orang yang aku nggak seneng nih dengan pekerjaanku yang sekarang, udah deh aku keluar aja. Kenapa? Lebih nyaman. Nyari kenyamanan itu dengan berwirausaha itu salah, itu jalan yang salah. Hmm, justru Karena wirausaha. Hmm. apalagi masih merintis ya. Apalagi kamu masih merintis, terus kamu berharap dengan kamu keluar pekerjaan, maka semuanya akan lebih mudah, lebih happy, terus kamu bisa ngatur waktu sendiri. Ya, that's right, kamu bisa mengatur waktu sendiri. Tapi kenyataannya adalah berwirausaha itu lebih berat. Waktu yang kamu luangkan untuk, bukan luangkan, waktu yang kamu pakai untuk berwirausaha itu jauh lebih berat daripada ketika kamu bekerja. Ketika kamu bekerja, jam kerja udah ada. Dan kalau kamu udah selesai jam kerja, udah tanggung jawab, udah selesai gitu. Kamu berwirausaha, kadang sampai mau tidur pun kamu bisa masih ngingat, oh iya. Dan kadang-kadang kamu bisa kerja lebih keras daripada bawahanmu. Aneh kan? Iya. Itu bagi orang yang merintis. Kalau sistemnya belum jadi. Nanti one day kalau memang berhasil kamu membangun sistem, nah disitulah Kak, orang bekerja kamu bisa bisa running well without you there. Oke Kak, ya Allah ini kalau kita bilang ilmu banget lah yang Kakak sampaikan. Bener-bener kayak kalau mau ngerintis usaha tuh, ya ampun, nggak hanya enaknya aja. Justru itu dari awal mula masalah berdatangan kan. Kalau kita nggak kuat, ya sudahlah. Kan banyak kak yang startup atau kayak usaha-usaha kecil yang tiba-tiba kan running, tiba-tiba menghilang gitu kan. Berarti apakah itunya? Tips ini terakhir deh Kak. Agar tetap uh, konsisten, tetap bisa ngejalan usahanya, nggak menyerah. Pokoknya tetap berada di jalur yang dia mau nih, kayak bikin bisnis tetap di sana gitu. Dia nggak tumbang atau karena arus yang kenceng melanda dia nggak hilang gitu. Why-nya harus kuat. Hawanya, Ya, why? ya. Faktor why harus benar-benar sebelum kamu memulai usaha, harus ada sesuatu yang tadi saya bilang, something beyond money. Hmm. Jadi bukan hanya berbicara soal uang. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi foundation kamu memutuskan mengerjakan sesuatu itu lebih dari hanya sekedar uang. Atau uh, gini, kalau misalkan kamu buka usaha hanya karena kamu punya modal, ya, atau kamu buka usaha hanya karena supaya lebih nyaman, punya nyaman dalam artian nggak ada yang maksa-maksa harus begini, nggak ada yang memarahin harus ini itu gitu kan. Hanya sekedar itu bisa dipastikan kamu akan menyerah, cepat menyerah. Contoh ya, nggak usah dulu badai seperti yang aku bilang tadi, hanya mendung-mendung aja. Aduh enak nih golek-golek nih, enak nih nyantai nih, aduh nonton YouTube gitu. Udah sampai sini aja. Maksudnya, udah hari ini nggak usah buka misalnya. Udah hari ini santai dulu gitu. Wow. Tapi kalau misalnya kita punya visi, kita di otak kita terus aku pengen melihat sesuatu nih, aku pengen melihat perubahan, aku pengen mewujudkan ini gitu. Nah, visi itu juga bisa ditranslate menjadi sesuatu yang lebih short term ya. Jadi kan ada visi jangka panjang ya, maksudnya ditranslate menjadi misi yang lebih singkat. Misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu biasanya itu akan nge-trigger kita. Apa nih yang mau kita capai tahun ini? Hal gampang aja deh, hal yang paling gampang aja, misalnya soal cicilan. Kadang-kadang itu membuat kita tetap semangat mengerjakan sesuatu karena apa? Karena cicilan harus dibayar. Iya, benar kan? Nah, jadi kadang-kadang ada sesuatu yang buat kita terus bertahan karena ada yang sedang kita kerjakan. Contoh, eh, aduh, ini cicilan rumah tinggal 2 tahun lagi, udah deh. Daripada nanti jadi masalah, udah aku tetap aja kerja di sini. Pokoknya bertahan aja dulu. Ada yang kayak gitu. Nah, ada lagi yang misalnya
mama aku lagi sakit, jadi mau apapun yang terjadi, mau mau dimaki-maki sama bos, mau nggak nyaman, mau ini segala macam, udah tetap kerja. Aku kerja karena ada yang sedang kuperjuangkan. Hmm. Nah, motivasi tadi itu sih, motivasi kita kalau bisa ada yang sesuatu yang kalau aku bilang sih kayak panggilan ya, calling. Ada sesuatu yang jadi beban di hati kita ingin melakukan sesuatu dan itu bisa permanen, artinya kita tetap semangat, kita tetap tidak menyerah walaupun ditolak banyak orang, kita tawarkan, saya ini ya baru buka, terus tawarin ke 10 orang. Tawarin ke 10 orang, 11 orang menolak. Orang yang hanya sekedar lewat aja ngomong, ya kan? Kita nggak nanya dia juga ikut ini kan, buat kita kayak, ih gini amat ya gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu punya visi, kamu akan jalan terus. Oke, berarti finding your true calling lah apa gitu ya. Jadi itu bikin kamu kuat dan why-nya itu tuh harus gede banget. Kamu tahu clear tujuan kamu. Oke, Kak. Itu tentang womanpreneur. Aduh ya ampun. Susah. Oke, susah itunya juga ya. Maksudnya perjuangan seorang perempuan nih kalau mau bikin usaha juga lumayan gede. Oke. Kak, paling itu mungkin ya, kan udah. Ini Kak, harapan Kakak Yayasan Wirausaha Muda Mandiri ke depan gimana? Harapannya bisa berkolaborasi atau bahkan menciptakan anak-anak muda yang kreatif ya, melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, terus mandiri dan itu tadi pengen melihat perempuan-perempuan Indonesia itu menjadi lebih teredukasi ya. Jangan mengejar kebahagiaan tapi ciptakan kebahagiaan sendiri. Aku ada pesan nih untuk semua perempuan ya, please deh, kamu nggak harus menikah kok, serius, kamu nggak harus menikah. Ini pesannya agak ekstrim. Nggak apa-apa Kak, aku suka nih yang ekstrim. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Ada orang yang hidupnya merasa tak berguna kalau nggak menikah. Ada orang yang merasa hancur ketika nggak punya pasangan. Please, itu menurutku itu adalah tipuan ya. Menurutku itu adalah tipuan. Hidup kita ini berharga. Enjoy every little things in your life. Enjoy it. Jadi jangan membuat standar kebahagiaan ya. Kalau aku menikah baru aku bahagia. Ini buat perempuan ya. Ini pesan buat perempuan. Aku benci banget kalau perempuan itu kayak merasa tak berguna kalau nggak punya pasangan, terus memaksakan diri menikah dengan orang yang nggak tepat. Nah, dia nggak suka, tapi dinikahin juga. Alasannya nanti malu sama keluarga, nggak nikah-nikah, please deh gitu. Terus pola pikir kayak gitu, aduh, aku kok kayaknya emosi ya lihat yang kayak gitu. Jadi pesannya nih, pesannya sangat ekstrim. Kamu nggak harus menikah loh, say. Nggak harus, nggak ada undang-undang yang menyatakan bahwa perempuan harus menikah. Oke? Oke. Kalau ada yang tanya kapan nikah, gimana jawabannya? Kapan nikah? Ya, kamu maunya kapan? Gitu aja. Oh gitu. Kamu maunya kapan sih? Terus kamu nggak ada solusi nggak? Ya sekarang aku belum, misalnya nih, kamu umurnya udah 30 belum nikah. Iya, aku belum ketemu orangnya. Kapan nikah? Nah, aku pengen nikah, tapi ya sesuai dengan yang, ya maksudnya sevisi lah gitu. Dan ya perempuan punya kriteria itu wajib. Jadi kalau perempuan jangan terlalu milih lah. Hello, beli baju aja pakai milih. Masa iya mau pendamping seumur hidup dibilang jangan milih-milih? Ke laut sana nggak milih. Memang kudu milih, nggak bisa nggak milih. Harus milih. Oh, harus milih. Terus kadang bilang gini, kamu sih standarnya ketinggian, jadi nggak dapat. Nah, lo Kak gimana tuh? Bodoh amat.
Bodo amat. Cuman ya gini juga. Maksudnya jangan buat standar ketinggian, tapi kita juga kualitasnya ya gimana gitu. Bener-bener. Nah, jadi harus balance lah ya. Maksudnya eh, lihat diri juga. Tapi kalau kita ngerasa belum menemukan orang yang tepat, nggak usah. Menurutku sih nggak usah. Hmm. Kenapa rupanya? Kenapa kalau nggak menikah? Apa masalahnya? Sebenarnya menikah itu malah masalahnya jauh lebih banyak, lebih kompleks. Itu berarti pesan untuk perempuan di sana, jangan takut kalau ditanya kapan nikah, terus nggak harus nikah. Terus apalagi Kak yang biasanya kalau kita sebagai perempuan tuh kayak sensitif gitu kalau di apa? Oh kayak body shaming gitu juga ya Kak ya? eh Apa ya? Perempuan itu menurutku harus harus mampu menciptakan kebahagiaannya sendiri. Hmm. Don't look for happiness, create it. Karena gini, kenapa orang ketika misalnya, kamu gemuk, terus kita langsung, kenapa kalau mereka bilang gemuk? Hey, ya yang penting sehat. Maksudnya gini, kamu harus happy dulu dari dalam, supaya ketika kamu dibully orang pun itu nggak ngefek. Jadi orang yang dalam dirinya itu sudah sehat, sudah pulih, ya, itu dipuji tidak langsung melayang-layang ke atas angkasa, direndahkan dia tidak langsung kayak terkapar gitu, enggak. Nah, itu kalau dia sudah di dalamnya udah beres. Tapi kalau di dalamnya masih banyak badai, ketika dipuji langsung melayang, cuman ya body shaming, ya mulut-mulut orang kadang kita nggak bisa ini. Misalnya Kontrol. orang, nah perempuan nih ya, perempuan gampang sekali misalnya ketika dibilang, kemarin kata si ini kamu gini loh, kita langsung kepikiran gitu. Bodoh amat. Mulut dia, otak-otak dia, mana bisa kita kontrol? Kita hanya bisa kontrol diri kita. Oh oke. Misalnya kalau kita misalnya direndahkan, kalau memang itu jadi bahan untuk kita evaluasi, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak benar, ya abaikan aja. Udahlah, dunia ini nggak hanya dia jatuh manusia, udah gitu. Sesimpel itu. Oke. Berarti itu juga kayak ngatasi insecure juga ya kayak. Oke, Ya. jadi ciptakan kebahagiaanmu sendiri intinya. Oke, perempuan-perempuan di sana kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Tauli bisa loh ya Kak ya. Tapi lihat-lihat dulu. Itu Kak mungkin ya. Paling gitu Kak. Udah ngobrolnya. Makasih banyak ya Kak ya udah mau berbagi di sini. Pesan-pesan untuk perempuan juga. Udah Kak gitu aja. Apa ada yang mau ditambahin lagi tentang perempuan? Pokoknya jangan berhenti berkarya deh buat perempuan-perempuan. Jangan menghabiskan waktu dengan yang nggak penting. Berkarya, pokoknya ini berkarya, lakukan sesuatu gitu. Belajar, pokoknya perempuan itu jangan mikir, Allah udahlah gitu. Belajar, terus belajar. Ada lagi sekarang semua sudah sangat terbuka, semua bisa dipelajari. Nggak ada lagi sekarang yang ceritanya aku nggak sekolah. Halah, sekarang nggak ada lagi batasan. Pokoknya semua bisa dipelajari. YouTube itu lengkap, komplit, flip, flip, flip. Nggak kayak zaman saya dulu, Cia. Sekarang kan udah digital native ya. Generasinya udah digital native. Itu harusnya, resourcesnya banyak banget, guys. Jadi sekarang nggak ada lagi istilah aku nggak bisa, semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Apa sih sekarang nggak bisa dipelajari? Ya kan? Ya enggak. Ya. Aku ada YouTube channel juga loh. Nanti aku apa Kak? Apa Kak YouTube-nya? Butet Anak Medan. Butet Anak Medan. Oke, nanti aku cantumin di sini. Butet. Oh, Butet. Yes. Oke. Butet Anak Medan. Tapi itu semua itu kebanyakannya apa namanya literasi tentang kecantikan sih. Oke. Kayaknya aku pernah lihat deh waktu itu gitu. Nanti aku cantumin di sini, teman-teman nanti tonton juga tuh karyanya Kakak Hertauli. Terus Instagramnya juga kayak WMM juga ya.
Boleh. Instagram, YouTube channel, Facebook juga ada ya Kak ya? Ada. Oh, Instagram, kalau Instagram, ya Instagram, ya ada. YouTube-nya juga ada ya. Oke. Makasih banyak Kak waktunya. Kapan-kapan kalau aku ke Medan, nanti main-main ke sana. Terus kalau mau support WMM juga bisa loh. Ya Kak ya. Kolaborasi apapun lah itu bentuknya. Pokoknya hubungin lewat Instagram juga bisa. Tuh. Kakak makasih, sehat-sehat selalu. Semoga Yayasan Wirausaha Muda Mandiri lancar selalu dan tetap berkarya. Amin. Bye-bye. Oke Kak, kasih. Selamat siang Kak.